Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya tentang apa sih Google Meet itu dan untuk apa kegunaannya ya. Kemudian kita juga akan bahas fitur-fiturnya ya daripada Google Meet ini. Jadi kita langsung aja. Nah, Google Meet ini adalah sebuah aplikasi ya yang dibuat oleh Google itu untuk pengguna Google ya. Nah, jadi teman-teman kalau belum punya akun Google ya belum bisa untuk pakai ini. Jadi silakan daftar dulu ya untuk akun Google-nya. Kemudian Google Meet ini adalah aplikasi Meet ya, jadi meeting. Nah, aplikasi yang digunakan untuk pertemuan jarak jauh ya. Jadi kalau di masa pandemi sekarang ini bisa kita gunakan untuk pertemuan secara daring. Nah, ini sangat bermanfaat sekali teman-teman karena Google Meet ini sendiri dia memberikan hak akses itu lebih dari 40 menit ya. Tidak seperti Zoom ya, yang hanya dibatasi 40 menit, tetapi Google Meet bisa memberikan batasan waktu yang lebih dari 40 menit. Jadi kalau nggak salah itu kita bisa pakai satu hari ya, satu hari satu malam itu bisa kita pakai ya. Dan kemudian untuk pesertanya ya, itu batasannya adalah 100 orang. Nah, kalau teman-teman ingin pakai Google Meet ini ya sekedar untuk pertemuan kuliah ya, pertemuan antar organisasi, pertemuan dengan reunian atau teman-teman yang lain. Nah, Google Meet ini sangat aku rekomendasikan untuk teman-teman gunakan karena dia gratis dan juga mudah untuk cara penggunaannya ya. Dan kemudian juga Google Meet ini kelebihannya adalah dia lebih ringan ya. Banyak teman aku yang bilang itu kalau pakai Google Meet itu kuotanya lebih irit ya ketimbang menggunakan seperti Zoom gitu dan aplikasi yang lain ya, karena memang Google Meet ini ya dia lebih stabil dan lebih ringan ya, meskipun secara grafis tidak terlalu tajam ya atau tidak terlalu baik ya seperti kita menggunakan Zoom yang memang ya bagus ya secara tampilan dan grafisnya. Oke, kita langsung aja ya teman-teman, ini adalah Google Meet. Nah, aku akan praktekkan bagaimana caranya biar kita bisa ke aplikasi ini dari awal sampai akhir. Jadi jangan lupa like dan subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya di video saya ini, karena dengan begitu aku akan lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Dan kemudian tekan tombol like, subscribe, nyalakan lonceng, itu gratis guys ya, nggak bayar gitu. Oke, kita langsung aja ya. Ini aku neotab dulu dan kemudian kita login dulu ke Google. Kalau teman-teman belum ada akun Google, silakan login dulu ya. Jadi di sini loginnya seperti ini. Kita login dulu, masukkan emailnya, dan kemudian untuk ini ya, setelah kita masukkan email, kita klik berikutnya. Nah, dan kemudian kita masukkan password kita ya. Nah, gitu, kita tunggu aja teman-teman. Nah, ini kita sudah login ya dengan akun Google kita. Atau teman-teman kalau bingung itu bisa klik aja di pencarian ini ya dan tuliskan login Google. Oke. Kita klik masuk di sini atau yang ini juga boleh. Dan ini sama aja kita bakal login ya ke Google kita kalau teman-teman belum login ya. Oke, kita langsung aja pergi ke sudut kanan ya di samping profil kita ini. Ini profil kita dan kemudian kita klik ini. Di sini kita diperlihatkan ya banyak aplikasi ya yang di dalam Google ini. Itu pertama ada ya untuk penelusuran ya, ini akun kita, penelusuran, dan kemudian ada Maps, YouTube, berita, Gmail ya, Google Meet,
ini ya, chat, kontak, driver ya, kemudian kalender, dan masih banyak lagi ini di bawahnya ya, nggak aku persebutkan satu-satu. Jadi kita fokus ke Meet ini ya, kita klik di sini. Nah, ini kita sudah masuk teman-teman pada tampilan Google Meet ya. Untuk tampilan awalnya itu seperti ini, sebelum kita join untuk meeting atau kita sebelum membuat meeting baru ya. Jadi seperti ini tampilannya. Nah teman-teman, yang perlu diperhatikan sebelum kita join rapat atau membuat rapat baru, itu kita perlu pergi ke setelan atau setting ya di sini. Dan teman-teman perlu cek dulu audionya ya. Untuk audionya itu gambar cek audionya ada di sini. Kalau misalnya di sini tidak ada apa ya, seperti gambar frekuensi gitu ya, berarti ini nggak nyambung dengan speaker dengan headset ataupun mikrofon teman-teman ya yang teman-teman gunakan. Jadi suaranya nggak akan masuk. Nah, ini perlu diuji dulu ya, dilihat dulu kalau ininya tuh ada naik turun gitu, berarti suara teman-teman udah masuk. Oke, cek 1 2 3, cek 1, cek 1 2 3. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, gambar frekuensinya itu menunjukkan bahwa suara kita itu terdeteksi dengan aplikasi Google Meet ini. Kemudian teman-teman kalau pakai handset atau pakai untuk mikrofon, itu teman-teman bisa klik di sini ya, di mikrofon ini, dan kemudian cari mikrofon teman-teman yang namanya sama gitu ya. Kemudian kita lihat ininya ada grafis frekuensinya enggak gitu. Kalau kita berbicara ada grafis frekuensinya, berarti speakernya masuk. Berarti mikrofonnya masuk. Oke, untuk selanjutnya ini speaker ya, speaker dari suara dalam Google Meet-nya ya, dari suara laptop kita atau komputer kita itu bisa nyampai ke kita atau enggak ya. Ini ada banyak pilihan komunikasi, speaker rate high definition audio ya, ada speaker default, ini juga sesuaikan dengan speaker teman-teman yang pengen dipakai. Dan kemudian ini bisa kita uji dengan klik uji ya. Ini suaranya agak keras, boleh dikecilkan sedikit. Oke, suaranya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini untuk settingan awalnya. Dan kemudian kita bisa lihat video. Ini teman-teman bisa lihat video aku ya, lagi rekaman kayak gini. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Berarti kalau sudah nyambung seperti ini ya, berarti videonya berfungsi. Kalau teman-teman punya kamera atau punya handycam ya, yang bisa dipasang di kameranya ini bisa digunakan ya. Caranya dengan kita klik kamera ini dan pilih kamera yang kita gunakan. Ini misalnya kalau teman-teman mau sambungan ke OBS ya, ataupun aplikasi perekam layar lainnya ya, itu juga bisa dengan kita mengklik dan cari aja di sini gitu. Oke, mungkin itu ya teman-teman untuk setelan daripada Google Meet ya. Nah, kalau kita udah setting ya, udah di setel dan kita perlihatkan ya, tadi aman untuk settingannya, barulah kita beralih ke sini ya. Di sini ada rapat baru dan kemudian masukkan kode atau link. Nah, yang pertama, kalau teman-teman itu pengen buat rapat baru, itu bisa klik rapat baru. Tapi kalau teman-teman dari yang lain ya sudah punya link, atau kita yang dikasih link itu pengen join menggunakan Google Meet, ya bisa teman-teman pergi ke Google Meet dan masukkan linknya, kemudian klik kanan tempel atau paste ya, atau klik Ctrl Ctrl V di keyboardnya ya, kemudian tekan gabung ini, nanti bakal langsung gabung seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau buat rapat baru, itu bisa klik rapat baru ya, dan kemudian di sini ada 3 opsi yang ditawarkan. Jadi opsi yang pertama itu buat rapat untuk nanti. Nah, ini bisa kita buat rapat ya untuk misalnya malam nanti atau besok, itu juga bisa kita buat rapat untuk nanti. Kita coba aja klik aja ya,
Nah, kalau teman-teman buat rapat untuk nanti, kita akan diberikan link rapat ya. Link rapat yang bisa kita gunakan. Caranya, agar link ini tidak hilang dan kita tidak lupa, bisa teman-teman langsung copy link ini dan kemudian berikan link ini ke teman-teman yang lain ya. Misalnya kalau pengen untuk jadwal pertemuan, rapat kerja ya, ataupun rapat reunian, nah itu bisa banget gunakan link ini dan ya bisa dibuka oleh teman-teman yang lain menggunakan link tersebut ya. Nah, kalau kita pastekan linknya ya, itu bakal langsung juga bisa ya. Dari pencarian ini, klik Ctrl V, tekan Enter ya. Nah, di sini juga akan langsung muncul linknya ya, seperti teman-teman lihat. Kemudian ya bisa juga langsung bergabung rapat gitu. Tapi sebelum masuk ke dalam bergabung rapat juga bisa kita matikan mikrofonnya ya, dan kemudian videonya juga bisa kita matikan. Selanjutnya ini juga bisa kita setting ya untuk backgroundnya seperti apa kayak gitu. Ini coba kita nyalakan. Nah, itu backgroundnya ya teman-teman. Di sini sudah banyak diupdate ya oleh Google, jadi kita bisa ganti-ganti backgroundnya sesuai dengan keinginan kita. Kalau udah selesai dengan penggantian backgroundnya ya, kita rasa udah cocok nih background yang ini, ya tinggal langsung minta gabung kayak gitu. Ya, ini kalau kita diizinkan baru kita bisa bergabung. Oke. Nah, itu tadi ya kalau kita klik gabung rapat dan buat rapat untuk nanti. Nah, selanjutnya ada pilihan kedua. Pilihan kedua ini adalah mulai rapat instan. Jadi kalau kita mulai rapat instan ini, kita bisa langsung bisa langsung memulai rapat pada saat itu juga ya. Kita coba klik langsung aja untuk praktiknya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi kita bisa langsung masuk di rapat dan kemudian kita bisa ajak bergabung teman-teman kita dengan cara kita berikan link ini ya. Kita berikan link ini, kita copy di sini, jangan disilang dulu ya kalau ada link ini, dan kemudian kita berikan ya dengan teman-teman kita link tersebut ya. Dia akan bergabung dengan sendirinya nanti. Atau ini juga bisa kita invite teman-teman kita ya, dengan cara kita tambah orang. Nah, klik tambah orang ini dan masukkan emailnya. Ini contoh email saya yang lain ya. Nah, jadi bisa langsung kita tambahkan ya. Kemudian nanti langsung akan tertambah ya, langsung akan terkirim ke email daripada orang yang kita tambahkan ini ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi ada pilihan satu lagi, ini kita silang dulu. Nah, untuk pilihan yang ketiga itu ada jadwal di Google Calendar. Jadwalkan di Google Calendar. Jadi kalau misalnya ini rapatnya masih sangat lama ya, misalnya bulan depan kita mau mengadakan rapat, agar kita tidak lupa, teman-teman bisa set jadwal itu di Google Calendar ya, untuk ini kita mengadakan rapat seperti itu. Caranya kalau di sini ya, kita tambahkan judul rapat rutin ya, ini misalnya saja. Dan kemudian di sini kita pilih untuk waktunya kapan, misalnya tanggal 18. Ini misal saja ya teman-teman, contoh saja. Oke, sepanjang hari dan kemudian di sini. Selanjutnya ini bisa kita copy ya untuk linknya. Jangan sampai tidak di copy. Dan kemudian tambahkan lokasi ya. Kemudian di sini ada notifikasi. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman, karena notifikasi ini bisa kita sambungkan ke email dan bakal ada pemberitahuan ke email kita. Nah, 1 hari sebelumnya.
Jadi kita bisa tambahkan misalnya 2 hari sebelumnya atau 3 hari ya. Kemudian pada pukul berapa kayak gitu. Kemudian ini juga bisa kita tambahkan notifikasi ya pada 1 hari sebelumnya. Jadi bisa juga ini kita tambahkan notifikasinya. Nanti akan muncul notifikasi ya ketika kita membuka internet seperti itu. Dan kemudian ini untuk emailnya ya di untuk Google Kalendernya. Kemudian ini untuk pilihan warna, dan selanjutnya ini pilihan kita sibuk atau senggang ya. Kemudian di sini ada untuk menambahkan lampiran, dan di sini ada deskripsi, misalnya rapat rutin bulanan ya. Oke, kalau kita udah set seperti itu ya, di sini ada juga tamu ya. Jadi ini kita bisa tambahkan tamu ya. Misalnya kita mau nambahkan tamu kawan kita ya atau teman kita tuliskan aja emailnya di sini. Nanti akan otomatis ya tertambah seperti ini. Ya, atau kalau kita salah menambahkan orang, kita bisa silang. Dan kemudian tamu itu kita bisa memberikan hak akses ya, bisa untuk mereka itu mengubah acara atau juga mengundang orang lain atau melihat daftar tamu ya. Nah, kalau alangkah baiknya kalau untuk keamanan ya, biar kita tidak dijahili dengan teman kita ataupun agar rapat kita berjalan dengan lancar, itu teman-teman bisa set ya hanya melihat daftar tamu saja gitu. Oke, kalau udah selesai kita klik simpan ya di sini. Ini kalau kita mau langsung bergabung ya. Tuh. Jadi kita simpan dulu di sini. Tuh, di sini ya. Jadi di tanggal 18 ada rapat rutin. Ini bisa kita copy juga, bisa kita bergabung dengan Google Meet-nya. Nah, itulah ya tadi teman-teman tutorial kita untuk menggunakan Google Meet ini. Jadi ada 3 opsi. Itu buat rapat untuk nanti, mulai rapat instan dan jadwalkan dengan Google Calendar ya. Oke, untuk video keduanya itu akan saya bahas detail lagi untuk menggunakan Google Meet ketika berada di dalam video ya. Jangan lupa like dan subscribe video ini, kemudian share ke teman-teman yang lain. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.